Shalom saudara, mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu bagi kami sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Bukakan setiap firman-Mu sehingga kami bisa bertumbuh, sehingga kami bisa mengenal Tuhan Yesus secara benar. Terima kasih Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita baca di Yesaya. Kelahiran Raja Damai. Ini kitab Yesaya adalah nubuatan tentang Yesus. Kelahiran Yesus ya. Kita baca kelahiran Raja Damai Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 6. Kelahiran Raja Damai, saya besarin. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka akan diam di negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Inilah tentang berita tentang Yesus yang akan lahir, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Makanya kenapa Yesus disebutkan sebagai Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi kenapa ketika di dunia Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Karena ketika Yesus di dalam dunia itu, Yesus murni sebagai manusia. Dan Dia juga 100% Allah dalam hal keilahiannya. Dia tidak bisa berbuat dosa karena Dia Allah. Tapi secara daging, secara manusia, Yesus manusia. Makanya Yesus bisa dibunuh. Memiliki ketakutan-ketakutan juga seperti manusia. Karena Yesus tahu bahwa ketika akan disalib dia harus mengalami penyiksaan. Dan itu menakutkan. Dan dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya. Dan itu menakutkan secara ukuran manusia. Dan di sini dikatakan yang ayat 9 ayat 5 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Yesus itu penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Jadi kepada siapakah kita akan meminta? Ya kepada Yesus. Sang Bapa itu. Kepada Yesus,
sang raja itu, kepada Yesus, Allah yang perkasa itu, dan kepada Yesus, penasehat yang ajaib itu. Kenapa Yesus adalah Allah? Banyak sekali di Alkitab berkali-kali disebutkan Yesus yaitu Allah sendiri. Salah satunya di sini di Yesaya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Mengapa sekarang banyak sekali orang-orang yang Tuhan datangi secara langsung? Bahkan kalau kita lihat di YouTube, banyak sekali orang-orang Muslim yang mungkin gak mungkin lah bisa diinjilin, karena mereka sendiri melihat orang Kristen atau orang Yahudi, atau mereka lihat gereja, mereka merasa muak, mereka merasa orang kafir. Jadi mereka gak mungkin lah mereka akan dengar tentang berita tentang Injil itu. Akan sangat susah. Dan ketika mereka lihat, oh ini orang Kristen, kemungkinan mereka akan marah di dalam hatinya. Karena kebencian terhadap orang Kristen, kafir dan orang Kristen, ataupun orang-orang yang berhubungan dengan Yahudi itu sudah ditanamkan sejak kecil. Itulah yang terjadi di Indonesia. Bahkan banyak anak-anak dari kecil sudah masuk ke pesantren. Di pesantren didoktrin tentang agama Kristen yang kafir, agama Kristen layak dibunuh, segala hal-hal yang memperbolehkan pembunuhan, jihad seperti itu. Itu sudah didoktrin dari kecil. Jadi ketika mereka dewasa, mereka ya inginnya bunuh orang Kristen. Mereka gak suka sama orang Kristen. Dan mereka kalau lihat orang Kristen ya pengennya bunuh, pengen bertindak kekerasan lah terhadap orang Kristen. Jadi gak heran kenapa banyak pembakaran gereja, kenapa banyak pelemparan rumah-rumah anak Tuhan, kenapa orang Kristen itu ketika salah ngomong bisa dipenjara, kenapa orang Kristen ketika memurtadkan orang Muslim, maksudnya mengenalkan Tuhan Yesus sebagai orang Muslim, akhirnya dipenjara seperti pendeta Roni ya, ketika dia bertobat dan dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, dia harus masuk penjara tanpa dia tahu sebenarnya baru mulai disidang setahun atau 2 tahun kemudian baru disidang. Ataupun Saifuddin Ibrahim ketika dia menjelaskan tentang Yesus dan dia harus dimasukkan ke penjara karena berita itu. Dan atau dari Ahok yang dia ngomongin tentang surat Al-Maidah dan dia akhirnya juga dipenjara. Ataupun orang yang komentar mengenai masjid atau mengenai banyak hal yang akhirnya dipenjara. Itu karena mereka sudah didoktrin dari kecil bahwa mereka bisa bunuh orang Kristen. Darahnya layak dan mereka akan mendapat upah dari hal itu. Makanya gak heran banyak orang-orang Muslim itu sangat membenci orang Kristen. Makanya saudara, karena sangat kecil orang-orang, maksudnya mereka akan mendengarkan kita, Tuhan Yesus akhirnya hadir dalam hidup mereka. Orang-orang yang memang Tuhan akan panggil secara pribadi. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri ketika mereka sholat tahajud, ketika mereka mencari Tuhan, ketika mereka mencari siapa Tuhan yang benar, ketika mereka di dalam kekelaman dan mereka sholat tahajud, mereka berdoa minta pertolongan Tuhan dan mereka minta jalan ditunjukkan, jalan yang benar, jalan yang lurus. Itu akhirnya Tuhan sendiri hadir dalam hidup mereka. Tuhan menampakkan diri kepada mereka
dan mereka mengalami ada beberapa yang mengalami mujizat. Mereka bisa tiba-tiba mengadakan mujizat tanpa mereka tahu. Dan banyak sekali akhirnya mereka Tuhan pakai untuk menjangkau orang-orang yang awalnya dari mereka. Makanya saudara, sebenarnya sekarang itulah adalah zaman-zaman akhir ya. Pertobatan begitu banyak di India, mulai banyak orang-orang bertobat. Di China, di Korea, banyak pertobatan. Dan Injil akan semakin diberitakan ke seluruh dunia dan orang-orang akan semakin mendengar Injil. Dan kesudahan segala sesuatunya sudah dekat, yaitu ketika Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Dengan adanya zaman seperti ini, globalisasi yang pasti ditumpangi juga oleh antikris, oleh si iblis untuk menjangkau orang, untuk bikin orang menjadi egois dan lain-lain. Tapi pun Tuhan bekerja saat ini untuk menjangkau orang-orang lebih mengenal Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin sudah dipilih, maksudnya sudah dipilih lebih lama dibanding orang-orang yang maksudnya baru bertobat, baru menerima Tuhan, atau bagaimana, atau mereka baru mengenal Tuhan, atau baru mendengar tentang berita Injil karena mereka sering mendengar firman Tuhan yang mereka dengar di YouTube, atau mereka jadi sering mendengar lagu-lagu Kristen yang menyejukkan hati. Mereka sering mendengar dan bahkan mereka menyanyikan. Semakin banyak mereka merasakan adanya hadirat Allah ketika mereka dilawat, mereka bisa menangis dari setiap lagu-lagu yang diperdengarkan, seperti Kiki Fatmala bertobat karena dia mendengarkan lagu-lagu dan dia pada saat itu dia berbeban berat dan dia menangis. Akhirnya dia percaya Tuhan Yesus, dia merasa ada kedamaian di dalam gereja. Ataupun seperti dokter istrinya Pak Pariaji, Gembala Tiberias, di mana dia datang ke gereja ketika dia mengalami kelumpuhan karena setelah melahirkan anaknya, terus dia mengalami kelumpuhan dan dia selama 3,5 tahun, 3 tahun dia mengalami lumpuh, susah berjalan, kakinya besar sebelah, dan ketika ada dorongan dari hatinya untuk masuk ke dalam gereja, dan dia di dalam gereja dia merasakan kesembuhan. Dia tiap hari dia ke gereja dan dia merasakan mulai sembuh. Bahkan yang dia biasanya nggak bisa duduk lama itu dia bisa duduk, yang dia kakinya bengkak nggak bisa pakai sepatu karena kakinya bengkak, akhirnya dia bisa pakai sepatu, dan dia mulai berapi-api melayani Tuhan. Dia membuka persekutuan dengan tujuan dia ingin belajar Alkitab. Malah banyak jiwa yang datang ke situ dan minta didoakan oleh Ibu Pariaji ini, dan akhirnya menjadi sembuh juga. Banyak mujizat dikerjakan, bahkan orang-orang baru yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang bekerja dengan sangat luar biasa akhir-akhir ini, dan orang-orang yang dahulunya mungkin mulai menjauh dari Tuhan, mulai mementingkan diri sendiri, sekarang mulai Tuhan panggil lagi. Mari saudara, saya mengajak saudara-saudaraku yang dulu mungkin berapi-api atau sudah mengenal Tuhan, dan saudara mendengar apa yang saya katakan saat ini. Itu bukan satu kebetulan bahwa saudara mendengar apa yang saya katakan. Mari, Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku. Ikutlah Tuhan, dan karena waktunya akan dipersingkat, banyak sekali orang yang akan
mendengar firman Tuhan akan secepatnya didengar sama orang-orang sampai ke pelosok ujung bumi. Dan orang-orang akan mendengar nama Yesus itu dan mereka akan ada yang percaya, ada yang enggak. Ada yang dipilih, ada yang enggak. Penampian itu sedang berlaku hingga saat ini. Dan orang-orang yang bertahan hingga kesudahannya. Mungkin misal Tuhan melihat orang ini nggak akan bertahan hingga sampai pengangkatan. Karena semakin ke sana hidup akan semakin sulit. Iblis berencana begitu macam. Kita sekarang melihat dengan adanya COVID, lockdown di mana-mana sehingga orang itu mau kerja susah karena nggak boleh bekerja, sedangkan pemerintah tidak menyiapkan dana yang cukup untuk membantu orang-orang yang kesulitan, sehingga banyak orang yang merasa sulit hidupnya dan akan terjadi kesesakan besar. Seperti Tuhan katakan, kesesakan pada akhir zaman. Tapi saudara, misal kita sebagai anak Tuhan dan harus mengalami kematian karena COVID, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi COVID kapan aja bisa kita alami. Kita kapan aja bisa Tuhan panggil. Dan misal ada orang yang meninggal karena COVID, bukan berarti dia Tuhan hukum atau apa karena dia jahat atau apa dan orang yang baik akan dilewatkan dari COVID. Enggak seperti itu, saudara. Misal pun ada orang kecelakaan, ada orang yang ditimpa masalah, terus habis itu kita menghakimi orang itu bahwa dia mungkin hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, belum tentu juga seperti itu, saudara. Kita tidak boleh menghakimi sesama kita karena setiap orang yang dipakai sama Tuhan, pokoknya kita tidak boleh menghakimi. Mau dia jahat, mau dia baik, mau dia berkenan, mau dia enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah kita mendoakan. Kita memperbaiki diri kita. Kita berbuah di dalam hidup ini. Kita mengumpulkan bahan bangunan untuk rumah kita di surga. Kita tidak usah menghakimi orang lain karena mereka begini, begitu. Kita tidak usah menghakimi karena yang Tuhan inginkan adalah kita mengampuni, kita mengasihi, kita berbuah roh. Kita berbuah-buah dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya saudara, mari kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita mulai sungguh-sungguh hati kita berikan pada Tuhan. Kita sungguh-sungguh untuk mencintai Tuhan lagi. Kita sungguh-sungguh untuk datang kembali kepada Tuhan dan kita minta ampun kepada Tuhan atas apa yang telah kita lakukan selama ini yang mungkin kita menjauh dari Tuhan. Setiap masalah yang ada di dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan itu, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk manusia berteman dengan Tuhan. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan membentuk Adam dan Hawa sebagai pasangan suami istri dan sebagai pasangan keluarga. Jadi misal pun saudara hanya sebagai suami istri saja, tidak memiliki anak, itu juga kalian adalah sebuah keluarga. Karena di Taman Eden pertama kali Tuhan menciptakan pun sebenarnya berdua, Adam dan Hawa, untuk saling melengkapi satu sama lain. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberkati Adam dan Hawa walaupun
ada hukuman yang mereka alami karena mereka jatuh ke dalam dosa, karena mereka mengikuti kata si ular, si iblis, tapi Tuhan tetap memberkati mereka untuk beranak cucu dan mereka bertambah banyak dan mereka bisa mendapatkan kekuasaan atas bumi, atas mereka, atas apa yang mereka kelola. Jadi sebenarnya Tuhan ingin kita itu makmur, saudara. Tuhan ingin kita itu beranak cucu yang benar. Makanya kenapa Tuhan itu tidak mengizinkan, tidak suka akan LGBT, lesbian, atau homo. Tuhan tidak suka. Karena Tuhan menciptakan manusia itu kodratnya itu adalah untuk menghasilkan keturunan. Kalau lesbi, kalau homo, mana ada keturunan. Adanya hanya memuaskan nafsu seksnya saja, bukan menghasilkan keturunan. Makanya ketika kita kembali pada Tuhan, sebenarnya apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Asal kita yakin dan percaya dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Misal, kita pengen punya uang banyak. Boleh nggak kita punya uang banyak? Boleh, saudara. Terus bagaimana Tuhan kasih kita uang banyak? Ya dengan bekerja. Bekerja seperti apa? Ya bekerja seperti cara untuk mendapatkan uang banyak itu, gitu loh. Misal ya, kalau kita pengen uang, misal 1 juta, ya, terus kita anggap jualan sabun, untungnya cuman 1.000, ya, misal jualan sabun, misal Rinso atau sabun Lux gitu, toko kelontong misal, untungnya 1.000. Jadi kita harus, untuk dapetin untung 1 juta, kita harus jual 1.000 pieces. Ya, kita harus bisa jual 1.000 pieces baru kita dapatkan 1 juta. Misal kita minta 1 juta sebulan, ya kita harus jual 1.000 pieces per bulan. Bisa atau enggak? Bisa. Bagaimana caranya kita jual 1.000 pieces? Ya mungkin kita ngider-ngider kemana-mana untuk kita dapatkan orang yang beli. Kita tidak bisa hanya diam di tempat, terus apalagi tempatnya bukan tempat yang ramai, mungkin tempatnya yang orang lalu lalang cuma 1-2, mana bisa kita mendapatkan 1 juta itu atau jualan 1.000 pieces? Gak bisa. Makanya kalau kita mau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang 1 juta misalnya, Tuhan juga menuntut kita untuk bekerja. Bukan hanya berdoa, berharap uang datang, lalu kita tidak melakukan kerjanya, gak akan bisa gitu loh. Tuhan itu suka orang yang bekerja, makanya kenapa Tuhan juga suruh Adam mengerjakan pekerjaan di bumi, beranak cucu, mengusahakan bumi, mengelola bumi. Mengelola itu bekerja, saudara. Bukan mengelola itu nggak ngapa-ngapain, cuman berdoa doang, terus habis itu uangnya datang dari langit. Enggak begitu. Jadi mengelola itu ya kita bekerja. Nah, misal, kita mau dapetin uang 1 juta. Tapi saya nggak mau untungnya kecil. Oke deh, saya maunya jualan bakmi atau jualan makanan, untungnya misal 5.000. Ya, untung 5.000 berarti kita harus bisa jual, misal untuk mendapatkan uang 1 juta, kita harus jual 5.000. Berarti berapa? 20 porsi. Ya, 200 porsi. Berapa? 5.000, 5 kali 2, 10. 20 porsi. 10, 500.000. Iya. 20 porsi mie yang kita harus jual untuk dapatkan untung 1 juta tiap bulan. Bisa nggak kita mendapatkan uang 1 juta dengan jualan mie? Bisa. Tapi masalahnya ada lagi.
kita juga harus bisa jualan mie di tempat orang bisa beli. Misal kita masukin di GoFood, Gojek, atau masukin di Shopee, atau masukin di Tokopedia. Itu semua yang mendatangkan uang, orang bisa melihat toko kita. Nah, juga toko kita banyak saingan, misal di Tokopedia atau Shopee. Bagaimana kita akan mendapatkan uang 1 juta kalau saingan banyak dan orang gak ada yang beli sama kita? Ngiklan. Ya memang dari awal kita harus mulai keluar biaya dulu untuk iklan gitu kan. Sehingga orang-orang bisa melihat toko kita. Ya, seperti itu ya saudara. Jadi ini malah kemana-mana ya, maksud saya. Ketika kita di dalam dunia ini, ya kita harus mengerjakan bagian kita. Bagian kita adalah menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan di mana? Bukan hanya pelayan Tuhan di gereja, tapi pelayan Tuhan di setiap segi kehidupan kita. Di mana kita bisa mempersembahkan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengerjakan segala hal yang baik, kita melayani sesama kita membawa mereka untuk lebih mengenal Tuhan Yesus, dan kita membawa mereka untuk lebih bisa bersyukur. Karena sebenarnya kunci dari kekayaan itu adalah bersyukur, berterima kasih, memiliki rasa syukur, memiliki rasa terima kasih, memiliki rasa memiliki apa yang kita inginkan. Memiliki iman, memiliki rasa itu memiliki iman atas apa yang kita inginkan. Nah saudara, itu dulu pembahasan saya mengenai kehidupan. Jadi apa yang saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita harus Tuhan pemberi semuanya, Tuhan penjawab doa. Tapi Tuhan menjawab doa sesuai dengan apa yang kita usahakan tentunya. Tuhan segala penasehat yang ajaib di sini. Penasehat yang ajaib. Mungkin dengan saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan saat ini, mungkin itu adalah sebagai mungkin Tuhan pakai apa yang saya bicarakan ini untuk bisa mengetuk hati saudara, sehingga saudara bisa mengerti, oh ya saya harus begini, saya harus begini. Mungkin Tuhan bisa bukakan saudara hikmat dari apa yang saudara baca, karena Tuhan itu adalah penasehat ajaib. Penasehat ajaib itu dia bisa bekerja lewat siapapun, lewat firman-Nya, lewat apa yang kita baca, lewat firman yang kita dengar dari orang-orang yang mendengar, yang kita dengarkan, mau lewat YouTube atau lewat apapun, Tuhan bisa bekerja. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjadi penasehat yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Allah yang perkasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Bapa yang kekal bagi kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk semua berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami hingga saat ini. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa hidup sesuai dengan rencana-Mu. Ajar kami Tuhan hari demi hari, supaya kami percaya, kami mengutamakan Engkau, kami senantiasa memikirkan Engkau, dan kami hidup di dalam perintah-perintah-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami bisa berlayak masuk ke dalam tahta suci-Mu, dan kami bisa menjadi gadis bijaksana yang membawa lampu ketika kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuan kudus anak domba, perjamuan kawin. Kami dipersiapkan untuk menjadi pengantin-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan, dan ajar kami bagaimana untuk kami bertindak, bagaimana untuk kami bergerak dalam zaman-zaman ini, dan kami percaya bahwa
Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan berkati orang-orang yang mendengarkan firman ini, berkati mereka, jamah mereka, berikan hikmat bagi mereka bagaimana mereka harus menjalani hidup mereka, beri jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.